Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan ekstradisi kepada ex-staf khusus, Staf Sus, Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan yang kini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Cromebook. Sudah diajukan ekstradisi, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Febri Adriansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Juli 2025. Sejauh ini, penyidik belum menjelaskan lebih lanjut terkait posisi Juristan. Tapi, Juris diketahui sudah pernah dipanggil sebagai tersangka pada Jumat, 18 Juli 2025. Namun pada saat itu Juris kembali mangkir dari panggilan penyidik. Saat ini, ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Cromebook. Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 sekaligus KPA di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 hingga 2021, Mulyat Syah. Dan, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 hingga 2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih. Terhadap 4 orang tersebut, malam hari ini penyidik telah memiliki barang bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Kohar. Kohar menjelaskan, keempat tersangka ini telah bersekongkol dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pengadaan laptop berbasis Cromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022. Para tersangka juga mengarahkan tim teknis kajian teknologi informasi dan komunikasi, TIK, untuk memilih vendor penyedia laptop yang pengadaan bernilai 9,3 triliun rupiah ini dilakukan untuk membeli laptop hingga 1,2 juta unit. Tapi, laptop ini justru tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar. Pasalnya, untuk menggunakan laptop berbasis Cromebook ini perlu jaringan internet. Diketahui, sinyal internet di Indonesia belum merata hingga ke pelosok dan daerah 3T. Ulah para tersangka juga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.